Yap, kembali lagi masih bersama saya Sultan Arifandi dan juga Romo Bekti di Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Tadi Romo sudah tarik nafas mau menjawab, tapi saya potong tiba-tiba. Nah sekarang silakan dihempaskan tarik nafas yang tadi Romo. Apa ya tadi ya? Jadi saya lupa malah. Ya jadi menurut Romo dari penjelasan yang tadi Romo sampaikan, caranya, kemudian bagaimana mengimplementasikan cinta kasih untuk merekatkan persaudaraan. Kalau dilihat-lihat ini anak muda sudah menerapkan atau belum sih sebenarnya cinta kasih Oke, merekatkan persaudaraan tadi? anak Menggerakkan. muda sekarang itu kecenderungannya ya saya nggak tahu ya. Ada unsur reaktifnya. Oke. Ketika ada sesuatu isu yang diangkat, ada sesuatu yang menjadi perhatian publik, itu orang muda tuh bergerak tuh. Timbul kesadaran ya. Jadi NGO ya. Jadi pejuang sosial, jadi ini SJW muncul macam-macam tuh. Muncul macam-macam. Tapi kalau tenang, adem kayaknya nggak kelihatan gitu. Maka saya katakan bisa menanggapi sesuatu karena ya orang muda nih kecenderungannya kan suka menanggapi komen tadi ya. Bisa komen, bisa like dan sebagainya. Dan suka ikut-ikutan. Ya. Nge-follow macam-macam dan kalau udah ikut, kayaknya itu paling bener gitu kan. Nah, dalam artian begini, teman-temanku yang terkasih, kaum muda sebenarnya sudah menggerakkan persaudaraan satu sama lain. Buat saya ya, sudah. Apalagi dengan dibukanya dunia digital ini, kita bisa saling berjejaring satu sama lain. Kita bisa saling mengenal satu sama lain, dunia semakin terbuka. Maka sebenarnya persaudaraan ini semakin luas ya. Jaringan kita juga semakin luas. Saya juga ketemu Mas Sultan kan saya lihat di YouTube gitu kan. Saya lihat mungkin di IG-nya. Ya, jadi kita udah mengenal sebelumnya, kita sudah bersaudara satu sama lain, berusaha mengenali sesama kita. Saudara online berarti. Saudara online tapi kan akhirnya dari saudara online kita ketemu. Benar. Ya, jadi sudah blend nih, sudah asik ya. Betul. Dalam artian itu, maka buat saya kaum muda sekarang itu sudah bersaudara. Hanya perlu dipantik-pantik ya, agak dikelitik-kelitikin dikit sehingga jangan cuma ada reaktif ya, ada reaksi terhadap suatu peristiwa, tetapi menjadi habit, menjadi kebiasaan bahwa bersaudara, mencintai satu sama lain itu menjadi kebiasaan kita yang tumbuh nanti ya kelak nanti ketika semakin dewasa tidak takut. Ya. Terutama persaudaraan sesama manusia itu paling penting. Betul. Juga ya Romo ya. Apapun perbedaannya, apapun agamanya, apapun rasnya, sukunya, kita sesama manusia harus saling menghargai. Betul. Kalau misalkan mengenai upaya-upaya yang dilakukan sama gereja juga Romo, atau mungkin yang selama ini Romo juga aktivitas di gereja Pasar Minggu ya, Romo ya. Itu apa yang upaya-upaya kreatif kah, apa upaya-upaya yang biasa dilakukan untuk menggerakkan persaudaraan ini dalam cinta kasih ini Romo? Persaudaraan tentu kalau antar tempat ibadah misalkan ya, kami saling mengunjungi satu sama lain di di daerah Pasar Minggu. Ada pertemuannya juga, saya pernah juga bertemu dengan para bapak pendeta, ibu pendeta, juga bersama dengan pemimpin-pemimpin masjid gitu. Kami sering bertemu. Sering ketemu antar agama juga ya? Iya, sering ketemu juga antar agama dan juga pasti di tingkat masyarakat. Itu kan di tingkat tokoh agamanya. Pasti saya yakin di tingkat masyarakat juga masyarakat berhubungan, bertetangga satu sama lain. Didorong untuk menjadi petugas-petugas pemerintahan, RT, RW gitu, pelayan posyandu dan lain sebagainya. Dan juga pasti ada perjumpaan-perjumpaan, kunjungan Natal, ya, atau kunjungan Lebaran, bingkisan-bingkisan dan lain sebagainya. Ya, itu kan bentuk cinta kasih yang tadi hadiah diberikan sebagai wujud cinta. Kamu saudaraku, kamu lagi happy, lagi sukacita, saya mau menambah kesukacitaan kamu, saya mau menambah kebahagiaan kamu. Itu kan indah sekali, senang sekali saya. Harmoni sekali gitu. Betul. Ya kira-kira Romo ya. Nah, artinya memang itu yang harus kita tanamkan semuanya sebetulnya ya, seluruh anak-anak muda dimanapun ya, di seluruh Indonesia. Apalagi kalau kita
melihat atau mendengarkan pesan-pesan dari Romo tadi kan begitu luar biasa harmonis sekali kalau kita terapkan. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya Romo. Biasa kalau di akhir itu pesan panjang lah kira-kira gitu, pesan penutup supaya memang ya bukan hanya umat Katolik saja yang memang menerapkan cinta kasih versi agamanya, tapi juga energi cinta itu kan energi paling purba ya Romo ya. Saya sering sekali mendengarkan orang mengatakan cinta itu energi paling purba. Kalau kita sudah merelasikan kita dengan cinta tersebut, aktivitas kita, semua hal yang kita lakukan akan sangat indah sekali, sangat harmonis sekali. Nah mungkin bisa disampaikan kepada seluruh milenial, kepada seluruh pemirsa bagaimana kita mengimplementasikan, menjalankan nilai-nilai cinta kasih tadi untuk mengikat tali persaudaraan. Oke. Tadi temanya cinta kasih menggerakkan persaudaraan. Oleh karena itu ada 3 hal yang menjadi rangkuman dari semua ini. Yang pertama, kita semakin saling mengasihi. Karena ada cinta kasih ya tadi dikatakan. Energi yang paling purba, energi yang paling kuat juga. Kita semakin mengasihi satu sama lain. Dan tadi saya katakan kita mau mengulurkan tangan. Berarti apa? Kita semakin peduli satu sama lain. Dan akhirnya kita sebagai bangsa, sebagai sesama manusia, kita semakin bersaksi bahwa kita ini sama-sama makhluk ciptaan yang saling bersaudara, dilandasi, dibakar oleh cinta satu sama lain. Itu Mas Sultan. Luar biasa sekali ini. Saya terengah nih kira-kira kalau mendengarkan Romo ini masih muda gitu ya, tapi sudah luar biasa sekali. Terima kasih Romo atas pesan-pesan yang telah diberikan. Ini semoga apa yang dikatakan oleh Romo mampu kita terjemahkan, mampu kita versikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mampu kita implementasikan di dalam lingkungan pertemanan kita, lingkungan keluarga kita, dan maupun lingkungan-lingkungan lainnya. Terima kasih sekali lagi Romo. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan dari segmen awal sampai segmen akhir. Dan juga tetap saya selalu menyampaikan jangan pernah lengah dalam protokol kesehatan ya Romo ya. Kita nggak mau nih mau lebaran, mau lebaran itu, mau tahun baru maksudnya, mau Natalan, mau tahun baru. Kita malah terjadi gelombang ketiga lagi, kita sangat aman. Iya jangan sampai, jadi tetap protokol kesehatannya dijaga, pakai masker, jaga jarak dan lain-lain sebagainya. Dan tentu saja tetap saksikan episode-episode Interfaith lainnya karena masih banyak sekali. Dan dari agama-agama lain juga kita akan berdiskusi dan berdialog juga dalam konteks menjadikan masyarakat khususnya pemuda menjadi punya pribadi dan karakter yang toleransi. Tetap saksikan episode lainnya Interfaith hanya di Mata Milenial Indonesia TV. Matanya Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Mas Sultan.